Halo teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan konfigurasi PPPoE server dan PPPoE klien menggunakan router networking. Di sini saya akan menjelaskan cara-cara konfigurasi berdasarkan 3 topologi yang sudah ditentukan oleh dosen saya. Di sini topologi 1, router sebagai server PPoE, yang dimana router terhubung dengan jaringan hotspot. Kemudian di topologi 2, router sebagai server dan klien PPoE, sehingga di sini router terhubung langsung dengan kabel internet yang terhubung ke PPO server. Kemudian topologi 3, router sebagai server dan klien PPoE. Di sini router terhubung dengan PPO server melalui jaringan wireless. Selanjutnya di sini saya akan konfigurasi topologi yang pertama dulu. Di sini status sinkronik sudah saya reset configuration. Nah, selanjutnya saya akan mengubah identity pada router, bebas, bisa nama sendiri yang kita pakai untuk identity pada router ini. Kemudian cek status interface yang digunakan pada router. Nah, di sini ether 2 kita sesuaikan namanya dengan tujuannya, misalnya ether 2 untuk PCA dan ether 3 untuk PCB. Oke, selanjutnya jangan lupa aktifkan interface WLAN 1 agar nanti kita bisa konfigurasi mode wireless pada router. Kita juga bisa tambahkan nama pada interface WLAN 1. Selanjutnya di sini saya membuat security profile. Oke, saya akan membuat dengan mode dynamic case. Oke, masukkan password, management protection, allow. Nah, di sini saya akan mengubah SSID sesuai dengan nama hotspot yang digunakan dari servernya. Security profile kita gunakan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita start connect dengan hotspot yang dari disediakan oleh server. Mode ini kita pilih station ya. Ini statusnya sudah terkoneksi dengan hotspot yang tadi sudah dikonekkan. Kemudian saya di sini akan mengkonfigurasi IP DHCP klien pada interface WLAN 1. Nah, di sini sudah mendapatkan IP address. Selanjutnya konfigurasi DNS, saya di sini pakai DNS 888 atau DNS Google ya. Selanjutnya konfigurasi firewall di NAT. Di sini out interface-nya saya gunakan WLAN 1 sebagai jalan keluar atau gateway. Actionnya saya pilih masquerade, oke. Sudah selesai. Selanjutnya saya akan membuat konfigurasi bridge yang nantinya akan digunakan pada PPO server. Oke, ini nama bridge sudah saya buat. Kemudian interface yang ditambahkan di bridge yaitu interface pada ether 2 dan ether 3 yang terhubung dengan PCA dan PCB. Selanjutnya yaitu konfigurasi PPoE server. Di sini saya akan menambahkan secretnya, nama dan password. Ini nanti akan dimasukkan biasanya saat akan mengkoneksikan ke broadband PPoE di setiap komputer. Servisnya kita juga pilih PPoE dan local address kita sesuaikan dengan topologi di soal. Untuk PCA 10.10.10.1 dan PCB 30.30.30.2. Namanya juga disesuaikan sebelumnya untuk PCA dan ini untuk PCB. Oke, local address dan remote address sesuai yang saya sebutkan tadi ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan konfigurasi PPO server. Service name boleh dengan nama PPO server. Untuk interface sudah kita tambahkan bridge tadi ya, bridge PPoE. Jangan lupa centang one session per host. Oke, sekarang kita buka control panel, kemudian buka network and internet dan sharing center, kemudian pilih setup a new connection or network. Next pilih broadband. Nah, di sini kita masukkan nama dan password yang sudah kita tambahkan di PPP secret tadi.
terkoneksikan. Kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah berhasil terkoneksi jaringan PPOE. Kita sekarang coba koneksi internet pada PCA. Di sini saya akan membuka situs Universitas Mulia. Oke, Universitas Mulia Balikpapan. Nah, saya akan buka. Nah, di sini sudah berhasil ya masuk ke situs Universitas Mulia. Selanjutnya di PCB sama dengan di PCA, buka control panel dan setup new connection or network. Oke, next. Ini sama aja dengan PCI, yaitu broadband PPO nya diisi dengan sesuai dengan nama di secret PPO server di Mikrotik. Oke, ditunggu sebentar. Ini sudah terkoneksi dengan internet. Kita uji dengan membuka browser. Di sini saya akan membuka Classroom. Oke, Classroom. Oke, ini berhasil masuk di Classroom. Oke, selanjutnya topologi 2. Di sini router sudah di reset dan sekarang saya akan mengubah identity pada router, dan sekarang saya cek status interface pada router. Nah, di sini nama interface diubah juga sesuai dengan tujuannya, Ether 2 untuk PCA, Ether 3 untuk PCB. Nah, di sini Ether 1 yang terhubung dengan PPO server. Oke, saya tambahkan PPOE. Oke, selanjutnya saya akan mengkonfigurasi PPO client. Nama PPO client namanya boleh bebas ya. Saya di sini menambahkan nama PPO client. Daya outputnya berdasarkan user dan password yang sudah ditambahkan pada router PPO servernya. Dan password juga sama. Jangan lupa mencentang user DNS. Kemudian saya cek address list. Nah, di sini interface PPO client sudah mendapatkan IP address. Di sini saya akan mengkonfigurasi firewall NAT-nya, dan di sini code interface-nya PPO client. Dan sekarang saatnya saya akan ke Google melalui new terminal google.com. Oke, di sini berhasil terhubung ke google.com. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasi bridge ya, yang nantinya akan digunakan di saat konfigurasi PPO server. Sama seperti topologi 1, caranya menambahkan nama, kemudian portnya yaitu Ether 2 PCA dan PCB, Ether 3. Oke, selanjutnya konfigurasi PPO server. Di sini tambahkan service name boleh PPO server. Interface-nya kita gunakan bridge yang sudah sebelumnya dibuat. Ya, oke. Centang one session per hostnya. Oke. Kemudian secret kita tambahkan sama seperti di topologi 1 ya. Oke, servisnya PPOE, local address juga sama seperti di topologi 10.10.10.1. Ya, dapat addressnya juga. Ya, oke, dan PCB juga sama dengan IP local addressnya 30.30.1. Servisnya juga PPOE. Oke. Selanjutnya juga buka control panel dan masuk di setup connection or network. Sama seperti di topologi 1, masukkan username dan password lalu koneksikan untuk terhubung dengan jaringan PPOE yang sudah dibuat pada router.
Oke, di sini di PC A sudah terhubung dengan jaringan PPOE. Selanjutnya saya buka browser dan kemudian saya coba akses. Saya akan membuka Gmail. Oke, ini bisa masuk ya. Selanjutnya di PC B juga saya akan tes masuk, koneksikan dengan jaringan PPOE sama seperti di PC A. Oke, nah di sini juga saya masukkan username dan password. Sudah ditambahkan, di sini saya koneksikan. Ditunggu sebentar. Nah, ini sudah terkoneksi dengan jaringan PPOE yang sudah dibuat tadi di router. Sekarang saya buka browser dan mencoba akses YouTube. Nah, ini sudah bisa terkoneksi jaringan pada YouTube. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasi topologi ketiga. Ini router juga sudah di reset. Sekarang saya ubah identity router, cek status interface pada router. Nah, di sini saya juga ubah namanya sesuai dengan tujuannya, Ether 2 untuk PC A dan Ether 3 untuk PC B. Oke, jangan lupa aktifkan interface VLAN 1 karena kita menghubungkan ke VPS servernya dengan jaringan hotspot ya. Di sini modenya kita pilih station, SSID sesuai dengan nama hotspot yang dibuat ya pada router servernya. Oke, selanjutnya kita scan. Kita start, cari dengan SSID PPOE, kita konekkan. Oke, ini sudah terkoneksi ya. Selanjutnya kita cek IP kita menambahkan PPOE client ya. Oke, di sini kita bebas menambahkan apa namanya. Interface-nya kita gunakan VLAN 1 gateway. Dial out-nya juga sesuai dengan nama yang sudah ditambahkan pada router PPO servernya. Oke, passwordnya juga sudah ditambahkan. Kemudian use peer DNS-nya jangan lupa dicentang. Oke, apply. Selanjutnya kita cek address listnya. Ya, ketika kliennya sudah mendapatkan IP address. Sekarang saya akan konfigurasi firewall NAT. Port interface-nya juga PPOE client yang sudah dapat IP tadi, masih red untuk actionnya. Nah, kemudian saya coba untuk testing ke Google juga, tes koneksi ke google.com. Oke, ini berhasil terhubung ke Google ya. Selanjutnya kita buat bridge sama seperti di topologi 2, tujuannya untuk dipakai di PPO server. Untuk interface-nya juga PC A dan PC B kita bridge. Oke, sudah kita bridge, kemudian kita menambahkan PPO servernya, nama service name-nya boleh PPO server, terserah kita ya. Jangan lupa checklist one session per host dan interface-nya kita pilih bridge PPOE. Oke. Kemudian secret-nya kita tambahkan sama seperti di topologi 2, nama PC A dan PC B, service-nya PPOE dan local address sesuai dengan topologi address dan remote address ya. Oke. Nah, PC B juga kita tambahkan sama seperti sebelumnya ya. 30.30.1. Oke. Nah, selanjutnya kita buka kontrol panel ya. Sama kita masuk di broadband-nya PPOE, memasukkan username dan password, baru kita koneksikan. Tunggu beberapa saat.
Oke, ini sudah terkoneksi dengan jaringan VPO server. Kita coba browsing. Di sini saya akan coba buka netactap.com. Ini berhasil masuk ke laman netactap ya. Sekarang di PC B lakukan hal yang sama dengan PC A. Buka control panel dan setup new connection or network. Masukkan username dan password. Oke, koneksikan. Ini sudah terkoneksi dengan jaringan VPOE. Sekarang saya coba akses Lentera pada PC B. Oke, itu saja konfigurasi VPOE server dan VPOE client berdasarkan 3 topologi yang sudah ditentukan. Mungkin kurang lebihnya dari saya. Sekian dan terima kasih.